Ya, shalom semuanya. Kita berkumpul lagi dalam pemuridan secara online. Lewat pandemi, kita akhirnya bisa online. Dan mari kita sama-sama sebelum memulai, kita berdoa. Saya minta Bu Marta bisa berdoa mengawali pemuridan kita malam ini. Bu Marta, ya, boleh dibuka kameranya. Benar, Pak? Iya, iya. Shalom. Shalom, shalom. Mari. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah gembala kami, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar, Tuhan. Tuhan, berikan hati kami, hati seorang murid, dan telinga seorang murid juga, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati Pak David yang akan memberikan firman, biarlah nama-Mu saja dipermuliakan, dan berkati setiap kami, biarlah kami memperoleh pembelajaran di hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyambut berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin, amin, amin. Ya, boleh di mute semua mikrofon. Kita sama-sama mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, malam ini saya akan sharing tentang satu hal yang sederhana, berbicara mengenai kerendahan hati. Ya. Nah, kita masuk satu hal bicara tentang kerendahan hati, yaitu mempertahankan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ya, jadi saya mohon nanti semua mikrofon bisa silent supaya saya bisa sharing dengan maksimal. Ya, oke. Nah, kita lihat dari Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat yang keempat. Sekali lagi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran itu hadiah. Hadiah. Jadi hadiah ini diperoleh karena kita melakukan sesuatu. Nah, apa yang kita lakukan? Tindakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Sepertinya tindakan ini tindakan yang sederhana, namun berdampak yang sangat luar biasa. Tentu kita bisa melihat ya, banyak orang rendah hati saat mereka nggak punya apa-apa. Oh, normal, itu biasa. Sering kita ketemu. Orang nggak punya, mereka rendah hati. Kemudian banyak orang rendah hati saat mereka masih posisi rendah. Ya, di posisi rendah, kalau nggak rendah hati mau apa? Mau nggak mau harus rendah hati. Dan sebenarnya rendah hati dimulai saat kita memang berposisi rendah. Saat berposisi rendah, itulah kesempatan kita melatih diri kita untuk rendah hati. Mau tidak mau, memang cara Tuhan membentuk kita. Ada orang yang berposisi rendah karena dari awal memang berposisi rendah, tapi ada juga orang yang berposisi rendah karena sedang mengalami proses kehidupan. Tapi kita mau belajar. Yang pertama, waktu kita nggak punya apa-apa, ya belajar rendah hati. Kemudian, waktu berposisi rendah, kita tetap rendah hati. Dan waktu kita nggak dipedulikan orang, nggak dianggap orang, ya kita belajar rendah hati.
Tapi itu normal, itu biasa. Itu sudah normal, itu sudah biasa kalau kita ini rendah hati saat nggak punya apa-apa, saat berposisi rendah, saat nggak ada orang yang peduli dengan kita. Itu latihan, itu sarana latihan. Mau nggak mau kita belajar rendah hati. Namun sebaliknya, nah ini dia. Waktu kita ini mulai diberkati, kemudian memperoleh promosi, kemudian mulai menjadi pusat perhatian orang, kalau kita bisa mempertahankan kerendahan hati, itu sangat luar biasa. Banyak orang mulai diberkati, mulai kepalanya mulai dangak, menengadah. Memperoleh promosi, mulai cari gara-gara dengan orang lain. Dulu biasa diperintah, sekarang lakukan perintah. Dan kalau sudah mulai menjadi pusat perhatian orang, mulai berlagu, mulai bergaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan besok ini mulai Oktober. Tema bulan Oktober itu sepanjang Oktober, November, Desember adalah Fathers, Bapak-Bapak. Bagaimana kita ini belajar untuk lebih dewasa. Dewasa tidak berbicara mengenai usia, tapi berbicara mengenai tanggung jawab. Bagaimana kita menjadi seorang bapak. Nah, seorang bapak itu bukan menjadi bapak rohani saja, tapi kalau para wanita menjadi ibu rohani. Layakkah saya dianggap sebagai bapak rohani atau ibu rohani? Kemudian, kita belajar mempertahankan kerendahan hati, sekalipun sudah diberkati, memperoleh promosi, dan berkat yang berlimpah. Mempertahankan takut akan Tuhan, sekalipun banyak tawaran yang menggiurkan, termasuk meninggalkan Tuhan. Apakah kita tetap ikut Tuhan, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, dan mari kita belajar mempertahankan takut akan Tuhan, sekalipun ada banyak kesempatan promosi, namun harus meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan itu termasuk sekalipun mengaku sebagai anak Tuhan, tapi sudah mulai meninggalkan ibadah. Sekarang ini kan pilihan ibadah itu kan ada dua. Online, itu ada di mana-mana, dan onsite. Onsite itu mau nggak mau harus disiplin dengan waktu, tapi kalau online itu bisa kapan aja. Tapi karena kita nggak mendisiplinkan diri saat online, itu bisa berbahaya. Harusnya ibadah online pagi, oh nanti siang. Udah nanti siang, nanti sore. Nanti sore, nanti malam. Karena berpikir, mumpung masih bisa online, bisa jalan-jalan, mumpung hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu kerja, mumpung hari Minggu bisa jalan-jalan, bisa pergi ke sana kemari, mumpung bisa family time, waktu dengan keluarga. Tapi setelah pulang dari family time, kumpul dengan keluarga, jalan-jalan, capek. Ngerti-ngerti sudah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Dan berulang berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya, suasana kerohanian kita menjadi kering. Kita nggak bisa menyalahkan gereja. Kita nggak bisa menyalahkan gembala. Tanggung jawab ibadah itu kita sendiri. Ya, akhirnya kita harus menyadari jangan mengejar 3K. Jangan mengejar bonus. 3K tadi adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Karena semua itu adalah bonus bagi orang yang mempertahankan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Tema malam ini adalah pertahankan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Nah,
Saya mau sharing-sharing dengan Bapak Ibu semua. Saya mulai dengan Bu Priski lah, ya, yang ada di Bondowoso. Bagaimana dengan Ibu menghadapi situasi seperti hari ini dan bagaimana mempertahankan yang namanya takut akan Tuhan. Ya, kerendahan hati, saya melihat Ibu rendah hati dari dulu, gak neko-neko, gak macam-macam. Ya, Ibu punya garis lurus. Saya ingat Bapak dan Ibu, kalau pokok kalau ngomong firman Tuhan. Nah, saya ingin prinsip Ibu bisa dibagikan. Mempertahankan itu kebenaran di dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Silakan Ibu. Ya, kita dalam mempertahankan itu kita harus selalu jangan lupa, maksudnya jangan lupa kepada Tuhan dulu. Kita dekat dengan Tuhan gitu. Ya lewat doa kan itu tentunya. Doa-doa kita. Doa-doa kita, orang bilang ada doa itu harus jam sekian. Tidak, bagi saya setiap waktu itu. Sekalipun saya dalam keadaan masak, misalnya, memasak. Saya selalu memuji Tuhan dan berdoa. Jadi berhubungan, istilahnya berhubungan batin ya dengan Tuhan. Jadi keadaan itu menjadi baik-baik gitu. Enggak, meskipun ada masalah apa, enggak mengejutkan gitu ya. Terus kami sangat bersyukur karena kita sungguh-sungguh mau mohon. Terutama kami sebagai orang tua, tentunya kami selalu memagari anak-anak, menantu, dan cucu saya dengan doa. Puji Tuhan, mereka semua tidak ada yang kena corona. Oleh sebab itu kita harus, padahal cucu saya tuh banyak loh. Yang pertama kan anak saya 4. Yang pertama anaknya 2, kedua 2, ketiga 2, yang keempat 4, kan 10 tuh, 10 orang. Jadi oleh sebab itu ya paling penting itu ya kita yaitu menyempatkan diri untuk selalu istilahnya hubungan batin dengan Tuhan, jangan lepas. Jadi setiap saat kalau kita lepas, misalnya ada orang hal apa menguji kita tuh bisa jemawa ya. Tapi kalau kita sudah selalu berhubungan dengan Tuhan, kita tahu bahwa yang teratas segala-galanya, yang tertinggi, yang segala-galanya itu adalah Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita dapat itu semua dari Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita bisa selalu merendahkan hati dan hidup takut akan Tuhan. Tidak mau curang-curang. Sekalipun orang kadang kalau suatu saat orang tanya itu saya yang ngomong apa adanya. Saya nggak pernah ngomong kalau A bilang B atau A kuadrat, enggak. Kadang ya ada orang yang merasa dirinya, loh ibu ini kok ngomong gitu ya. Akhirnya mereka sadar. Karena lainnya itu misalnya saya tanya orang itu, dia bilang, oh oh kamu itu dibombongi, ngerti enggak kamu dibombongi enggak? Jangan bodoh, saya bilang gitu. Kita tetap percaya bahwa saya bilang kalau memberitahu kalian itu saya sesuai dengan firman Tuhan. Saya takut suruh bilang yang enggak. Itulah yang saya selalu bisa mempertahankan apa kata Pak David. Puji Tuhan. Saya bersyukur. Sekalipun kadang-kadang waktu kita mempertahankan itu dianggap rugi ya. Iya. Dianggap bodoh kamu. Ya, tipu-tipu dikit lah.
Nah, Iya. Enggak apa-apa, ya. krem itu enggak apa-apa katanya gitu. Oh, Iya. Ya kamu aja yang krem, saya pokok tetap putih. ya, ya. Ya itulah. Oke, terima kasih buat Bu Priscilla. Jadi apa namanya, mikrofon boleh dimatikan kembali. Ya, selamat datang. Ya, Pak Febri, sudah lama nggak Shalom, Pak jumpa. Ageng. Shalom. Ya, ya, Salam semuanya. ya. Oke, semuanya baik-baik. Nah, malam ini kita temanya adalah mempertahankan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kembali, saya mengingatkan waktu keadaan kita di bawah, memulai dari bawah, berkat kita masih biasa-biasa. Oh, rendah hati itu biasa. Rendah hati itu normal. Tapi waktu mulai dipromosikan, berkatnya makin berlimpah, mulai diperhatikan orang. Nah, kok mulai agak-agak berbeda. Nah, malam ini saya juga akan mulai tanya kepada Pak Agus, ya, bagaimana menghadapi orang-orang yang sebaliknya. Kita ini sudah berusaha mempertahankan kerendahan hati, kita ini belajar takut akan Tuhan, tapi orang-orang ini menggoda dirimu, juga menggoda imanmu, juga ya mengganggu terus. Bagaimana menghadapi hal itu? Ya, suara saya kedengaran? Wah, kedengaran sekali kalau menurut saya. Mantap. Ya, kalau saya mengalami kadang-kadang memang harus menghadapi seperti itu, kita harus hidup dalam kasih, dalam kebenaran, ya, dengan tidak mencari keuntungan pribadi. Kadang-kadang harus meninggalkan ego, ya, ego kita, ya, untuk lebih daripada yang lain. Kadang-kadang kita harus mencet ego kita, ya, merendahkan ego kita, ya, supaya kita bisa menerima orang lain. Ya, kalau kita orang yang rendah hati, ya, harus bisa memberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau memang ada orang yang lebih dari kita, ya kita mesti jujur dan kita mesti memberikan kesempatan kepada yang lain untuk kita, ya, tidak harus selamanya saya pribadi harus maju, tetapi orang lain pun juga harus maju. Nah, itu mungkin juga tidak mudah karena kadang-kadang ego kita itu kan pengen sesuatu dilihat orang lain, ya. Pengen pastilah, ya, setelah manusia itu pasti seperti itu. Namun karena kalau kita dalam Kristus ada kasih itu, yang kita bisa menerima dan kita tidak mengambil, ya, dan kita malah melepaskan hak kita kepada orang lain untuk kita tidak mempertahankan ego itu, tapi kita menekan ego kita dan menenggelamkan ego kita dan memberikan kepada orang lain untuk orang lain itu bisa maju dan bisa menikmati apa yang mereka inginkan, ya. Karena saya tahu bahwa semuanya itu adalah tanggung jawab dan bukan hak milik pribadi, itu adalah sebuah gift, ya. Dan kita tidak perlu tekankan, ya. Jadi kita bisa untuk menyerahkan juga kepada orang lain. Karena bulan ini, bulan depan itu adalah Bapak. Jadi saya belajar ketika menjadi Bapak itu harus berani memberikan tongkat estafet. Wow. Ya, jadi kan selamanya kita tidak akan memegang, tapi kita berani untuk memberikan estafet. Nah, orang yang rendah hati juga seperti itu, harus berani untuk memberikan tongkat estafet kepada orang lain. Ya, meskipun kadang-kadang kita harus, ya, dengan ego kita, namun kita sebagai Bapak kita harus berani untuk
memberikan tongkat estafet kepada orang-orang sekeliling kita, kepada anak kita, baik anak rohani maupun anak jasmani dalam kehidupan kita. Itu yang saya alami Pak David. Jadi, Ya. kalau tidak ada kasih, saya mungkin juga akan tapi ketika ada kasih, menurut saya, ya, saya berani untuk merelakan dan memberikan kepada yang lain. Oke, itu sangat luar biasa. Jadi memang tema di Rock Ministries itu di bulan Oktober sendiri adalah membangun, build, tetapi tema Oktober, November, Desember adalah Fathers. Jadi saya berharap kita semua menjadi bapak dan ibu rohani. Tentu menjadi bapak dan ibu rohani yang dewasa. Tahun depan temanya adalah The Year of Multiplied Grace, pelipat gandaan kasih karunia. Nah, perhatikan di situ. Jadi, mari kita melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mulai malam ini, pertahankan kerendahan hati. Pertahankan takut akan Tuhan. Ya, boleh saya tanya kepada Pak Febri, bagaimana pengalamanmu ya ketika menghadapi orang-orang yang menjengkelkan di sekitarmu, melayani mereka dengan kerendahan hati, merebut akhirnya bisa memenangkan hatinya mereka. Silakan. Shalom, shalom lagi Pak Gem, Ya, Budian, dan semuanya. Thank you udah dikasih kesempatan. Luar biasa, saya bisa bergabung kembali nih. Waktunya mepet-mepet, kadang-kadang lari-larian. Tapi puji Tuhan. Ya, start dari mana ya? Tadi Pak Agus juga sudah menyampaikan karena ada kasih. Kita tahu hidup kita adalah kasih karunia daripada Tuhan. Saya belajar gini, saya punya pengalaman dan ini pengalaman ini barusan aja lah, maksudnya bukan nggak begitu lama. Singkat cerita ada satu tim praise and worship di mana kita ditempatkan di gereja. Ada satu personal yang emang harus kembali ke Pulau Bali dan mungkin ada pengaruh yang bagaimana akhirnya singkat cerita ada sedikit gejolak di dalam praise and worship sebagai ya yang di dalam tim pengembalaan akhirnya satu persatu kita harus menanganin. Nah, saya belajar di situ. Saya bukan posisinya di situ di praise and worship. Saya nggak bisa nyanyi juga. Saya bisa pegang alat musik tapi nggak bisa memainkan. Kalau suruh pegang bisa, suruh pegang bisa tapi nggak bisa memainkan. Kalau suruh nyanyi, lagunya kemana nanti saya larinya kemana nggak tahu gitu. Singkat cerita, saya harus menghandle untuk meredam dan segala gejolak. Saya belajar, saya harus merendahkan diri, merendahkan hati juga, belajar bersama-sama menghargai segala sesuatu semuanya. Saya pernah istilahnya di depan ini face to face ada pertemuan dan segalanya, saya sempat dikatakan gini, istilahnya kan ini sebagai koordinator PLT, pelaksana tugas, pelaksana. Tapi dia merasa udah nggak usah pakai PLT, langsung ditetapkan koordinator yang baru aja. Istilahnya ada penolakan. Tapi saya belajar karena saya memang dasar dari melayani dengan tanpa ada embel-embel sesuatu, saya betul-betul mengasihi, saya melayani aja. Saya tuntun, akhirnya singkat cerita saya tetap PLT, saya tetap arahkan pelan demi pelan, dan akhirnya mereka melihat sendiri dengan sendiri, akhirnya bukan dipikir saya cari kedudukan atau gimana, tapi akhirnya mereka bisa melihat dari situ kalau kita belajar hidup takut akan Tuhan, waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh penuh dedikasi, kan
hari Rebo kan Kingswood-nya kan reputasi versus dedikasi, ya. Reputasi kan nama baik, mengejar nama baik, tapi kalau punya motivasinya yang salah, ya pasti akan berbeda. Tapi kalau dengan dedikasi kan berarti inside from inside outside. Jadi keluar daripada dalam, berarti integritasnya diuji sebetulnya di situ. Nah, waktu saya melayani dengan sungguh-sungguh, saya memprovide, mengatur dengan segala sesuatu tuh dengan kasih, lama-kelamaan sekarang akhirnya mereka mengerti. Itu, dan akhirnya mereka bisa menerima, dan saya melihat di situ pengalaman bahwa kita boleh dikatakan secara struktur saya lebih tinggi, tapi saya melayani dengan rendah hati. Jadi saya belajar semuanya saya perlakukan sama, equal. Jadi kita adalah sepelayan, sepekerja bersama gitu, melayani bersama-sama untuk suatu tujuan yang besar. Dan yang saya mau bangun begitu supaya akhirnya mereka bisa, kalian semua adalah the next leader gitu loh. Jadi ini yang kita pahamkan bahwa bukan karena satu atau dua orang, tapi segala sesuatu itu karena kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan, dengan unity, nah itu perlu kerendahan hati. Satu dengan yang lain harus sama-sama mengerti perspektifnya itu. Bukan saya yang lebih hebat atau apa, tapi kita mari sama-sama kita punya talenta yang sama-sama Tuhan mungkin sudah kasih, kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Waktu kita tujuannya bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri, kita mengerti bahwa kehidupan kita untuk Tuhan, maka segala sesuatu itu akan indah, segala sesuatu itu akan memang pasti ada mungkin gejolak sedikit, tapi kalau kita tahu kita melayani dengan tulus, dengan penuh kasih, penuh hati, itu tidak ada motivasi di belakangnya, itu akan enak gitu, jalannya enak, jalannya indah. Jadi singkat cerita, akhirnya semua sekarang bisa mengerti, akhirnya bisa kembali dengan situasi yang enak dan baik. Dan itu puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Jadi saya belajar apapun itu kita melakukan dengan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Waktu kita dipercayakan segala sesuatu untuk Tuhan, ya kita belajar tetap rendah hati gitu. Ya, itu pengalaman saya belajar. Agak mungkin. Ya, sangat luar biasa sebuah pengalaman, dan beberapa akumulasi dari pengalaman itu sangat memberkati saya. Nah, Bapak Ibu perlu tahu kalau saya membagi renungan Kingswood tiap pagi, itu yang membantu menulis ini Pak Febri ini. Ya, jadi tiap pagi kalau ada renungan, nah itu Pak Febri yang bantu. Terima kasih. Ya, bantu tugas gitu. Jadi ternyata tugas satu orang ini bisa berbagi satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya mau bagi satu hal yang sederhana. Leadership itu berbicara mengenai orang dengan orang. Ya, kepemimpinan itu berbicara tentang hubungan manusia. Nah, pastikan ya, kepemimpinan, leadership. Jadi, leadership bukan soal kedudukan, tapi bagaimana membangun manusia. Kita ingin setiap orang yang di sekeliling kita itu menemukan potensinya, menemukan karunia-nya, menemukan jati dirinya. Kemudian yang namanya manajemen, manajemen itu dari kata manage, mengatur. Hal pengaturan itu bagaimana mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada manusia. Memang leadership dan manajemen ini sangat penting. Kepemimpinan dan pengaturan ini sangat penting, bekerja sama. Dan oleh sebab itu, tidak semua manajer itu adalah leader. Tapi seorang leader, dia pasti manajer. Memang mungkin orang punya pandangan yang berbeda, tapi saya punya pandangan seorang leader, dia juga termasuk manajer. Tapi seorang manajer belum tentu seorang leader. Karena leader itu melihat ke depan. Sementara manajer, bagaimana dia mengatur sekelilingnya dan yang di bawahnya. Dan kita belajar di sini, bagaimana leadership dan manajemen itu sangat penting di dalam pembapaan,
dan bicara tentang kerendahan hati, seorang pemimpin tetaplah seorang pemimpin sekalipun dia nggak dianggap orang. Nah, itu ujian kerendahan hati. Bagaimana Daud ketika dia menjadi raja pertama kali diremehkan orang, ketika dia mau menghadapi Goliat itu pun diremehkan. Ingat 1 Samuel 17 ketika menghadapi Goliat, Daud itu sudah diurapi menjadi raja. 1 Samuel 16. Beda satu pasal. Urapan raja sudah ada pada dirinya. Kuasa raja sudah ada pada dirinya. Tapi dia belum menjadi raja. Tapi urapannya sudah ada. Jadi, mari kita semua bekerja, berjalan sesuai dengan urapan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita nggak perlu cari-cari urapan, karena sumber urapan itu adalah Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan, dan urapan itu mengalir kepada kita, bekerja sesuai dengan urapan kita. Jangan iri dengan urapannya orang lain, karena setiap orang bertanggung jawab dengan urapannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saya rindu kita makin bertumbuh. Nah, di sini saya melihat ada Bu Marta. Bagaimana Bu Marta menghadapi orang-orang yang merendahkan Ibu, meremehkan Ibu, dan Ibu tetap bisa rendah hati. Monggo, bisa di-sharingkan. Ya, puji Tuhan, saya mendapat kesempatan. Memang sebenarnya kalau dia diproses itu sakit, Pak. Sakit, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan mau tidak mau ya seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, untuk kasih ya, tetap mengasihi. Apapun ya kita perbuat ya. Memang kalau seperti daging diiris itu kan rasanya sakit pedih ya. Ya ini apalagi tentang itu ya. Waduh, sebenarnya kita daging diiris itu sakit, tapi kalau daging itu dibakar baunya harum. Itu korban persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, jadi sate, Pak, enak, Pak. Wah, ya betul, Pak. Tapi apalagi kalau sudah perih, udah dikasih jeruk ya, kita udah baik ya. Kita sudah berusaha baik, tapi tetap itu tadi dikasih kecut itu tadi ya. Mungkin dengan kita sudah kasih, tapi katanya orang nggak tulus, seperti pelajaran beberapa minggu yang lalu ya, dikira nggak tulus. Nah itu kan jadi pedih ya. Jadi seperti luka itu gitu. Tapi ya dengan kasih Kristus, kita datang pada Kristus, kita memang kalau bukan kekuatan Tuhan kita nggak bisa, Pak. Kita tetap merendahkan hati. Jadi rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kami kemampuan agar untuk menghadapi itu semua. Jadi itu Tuhan yang memberikan penghiburan. Loh, kadang-kala ya saya pribadi, saya gini, wong kamu gitu aja kok sudah mengeluh, udah bilang sakit lah. Aku loh sudah berbuat banyak, sudah mengadakan mujizat di mana-mana. Tapi aku tetap gimana? Aku ditolak. Kamu itu masih kecil. Oh iya Tuhan, ampunilah. Itu dari belajar tentang kebenaran firman itu, Pak. Iya, saya percaya lewat proses kehidupan Ibu makin didewasakan. Jadi mari kita nggak menyombongkan diri berkata saya sudah dewasa rohani. Ya, saya sendiri nggak pernah minta-minta orang. Anggaplah saya sebagai bapak rohanimu. Ibu Dian juga nggak pernah minta orang. Anggaplah kami sebagai ibu rohanimu. Kami nggak pernah minta-minta demikian. Tapi yang namanya pengakuan itu ada. Dan orang-orang yang menganggap kami sebagai bapak dan ibu rohani pasti menghubungi kami. Nah, ini catatan yang baik. Seorang anak rohani akan menghubungi bapak dan ibu rohaninya. Karena bapak dan ibu rohaninya itu nggak mengurusi satu anak rohani aja. Kecuali anak rohani yang manja, dia ingin diperhatikan terus. Ingin dihubungi terus. Ya, tapi kita semua ini kan nggak ada yang baru lahir kemarin sore. Jadi mari kalau Bapak Ibu semua punya Bapak Ibu rohani, hubungi, kontak. Hanya sekedar kadang bertanya, apa kabar, bagaimana, sudah makan belum? Kadang-kadang hal-hal yang simpel seperti itu. Tapi itu sebuah pertanyaan-pertanyaan pancingan yang membuat akhirnya terjadi diskusi. Ya, nah itu. Saya mau tanya kepada Pak Markus dan Ibu Yohana.
bagaimana pengalaman direndahkan dan membuat Bapak Ibu diproses Tuhan hingga menjadi seperti hari ini. Ya, Ibu Yohana dan Pak Markus ada mendengar dengan baik? Ya, boleh ya, silakan. Kalau sempat dibuka, nah, dibuka kameranya. Boleh, silakan, bisa bersaksi. Ya. Pengalaman Ibu Bapak direndahkan, dan itu proses kehidupan dan bagaimana Bapak Ibu hari ini. Ya memang kalau kita mikir ke apa direndahkan atau ditinggikan, maka kita akan mengalami sakit hati. Ya, kita akan mengalami sakit hati. Tapi kalau kita sadar bahwa kita tahu panggilan kita, bahwa kita ini dipanggil Tuhan dan diutus untuk melayani, ya mau tidak mau, ya harus bisa untuk belajar merendahkan hati. Kenapa? Karena memang tidak semua orang, ya. Kadang itu kita belajar merendahkan hati kepada seseorang, mereka menganggap bahwa memang selayaknya kita ini direndahkan atau memang orang-orang rendah. Seperti yang awal Pak David tadi bicarakan, ya layak kita direndahkan karena memang orang-orang rendahan. Tapi kita bersyukur, mensyukuri apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Seperti hari kemarin saya datang ke Pak David, saya share ke Pak David, saya menerima jawaban yang enak, yang melegakan, ya bisa saya terima dan bisa saya laksanakan. Saya pikir ya apa yang saya lakukan tidak semua orang bisa menerimanya. Ya, tidak semua orang bisa menerima, tapi saya bersyukur karena memang itulah ya yang harus kita lakukan. Ya, satu contoh, ya, kita ini melakukan untuk menolong. Ya. Tapi lama-lama karena pekerjaan itu pekerjaan rendah, ya sudah biar dikerjakan. Ya, biar dikerjakan dia layak untuk mengerjakannya. Ya. Dan itu bukan sebulan 2 bulan, ya seperti kemarin saya ceritakan. Sampai hari ini saya lakukan dengan tulus dan itu justru menjadi berkat bagi saya ketika saya bisa menasehati atau bisa melayani dari beberapa orang yang bisa saya layani. Ya, bisa layani. Ya, mungkin akan dilanjutkan oleh istri saya. Ya, salam semua. Salam. Ya. Kalau berbicara tentang kerendahan hati, saya percaya kita semua dalam proses berjalan menuju ke sana, karena kita mencontoh Bapak kita yang di surga, yaitu Yesus, di mana dia terlebih dahulu mencontohkan hidupnya yang harusnya hidup di dalam keistimewaan, tetapi rela turun ke bumi, merendahkan hati demi kita semua. Ya, saya percaya tadi Pak David bilang bahwa urapan itu dari Tuhan. Kalau kita menerima urapan daripada Tuhan, saya percaya apapun proses yang ada di bumi ini, di dalam pelayanan kita, di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, kita mampu, kita sanggup untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena memang direndahkan itu sakit. Ya. Tapi saya percaya bahwa kita kembali lagi, Tuhan terlebih dahulu, Yesus terlebih dahulu direndahkan. Dan itu pun dia mampu, dia sanggup. Dan Tuhan katakan bahwa
kita juga mampu lakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Jadi Amin. masalah kerendahan hati saya percaya kita semua mampu lakukan, mampu kita buat. Ya memang proses itu mulai dari kecil, dari hal-hal sepele, mungkin dari hal-hal gesekan dari orang terdekat kita, sekeliling kita. Tetapi saya percaya bahwa proses kerendahan hati itu akan terus berjalan sampai kita nanti pulang ke rumah Bapa. Ya. Karena saya percaya di saat kita di atas itu semua adalah bonus, di saat kita diberkati itu semua adalah bonus. Dan jangan pernah marah kalau kita direndahkan orang, karena kita juga pernah merendahkan orang. Ya, sekali waktu kita pernah merendahkan orang, sekali waktu kita juga direndahkan orang, itu sudah hukum alam, sudah biasa. Prinsip saya seperti itu. Ya. Oleh sebab itu saya ndak apa ya namanya, kalau saya dianggap orang puji Tuhan, ndak dianggap juga ndak apa-apa, karena saya juga bukan siapa-siapa seperti itu. Tetapi saya percaya kita berharga di hadapan Tuhan. Walaupun orang tidak menganggap kita, percayalah bahwa Tuhan masih menganggap kita, itu saja. Oleh sebab itu, saya melakukan apapun di dalam pekerjaan saya, baik di rumah tangga, saya sebagai ibu rumah tangga, baik dalam pelayanan saya lakukan bahwa itu adalah milikku. Ya, sehingga saya melakukan dengan segenap hati dan dengan sungguh-sungguh. Apapun itu penilaian orang, itulah yang saya lakukan. Oleh sebab itu, mari kita mencontoh Bapa kita yang di surga, yang memiliki suatu kerendahan hati yang 100% normal. Ya, istilahnya sempurna. Tetapi kita belajar berjalan ke situ untuk menuju kesempurnaan bersama Yesus, karena Dia terlebih dahulu melakukan hal-hal yang baik buat kita. Ya, saya pun juga belajar untuk rendah hati, karena menurut saya orang yang rendah hati itu rela ditegur jikalau kita melakukan kesalahan. Itu saya menilai seseorang, menilai di sekeliling saya, entah itu anak saya, entah itu suami saya, ya saya lihat kamu salah. Nah, kalau dia protes berarti dia belum ada kerendahan hati ataupun masih menganggap bahwa dirinya itu benar. Tetapi kalau orang ditegur kekurangan kamu masih seperti ini, ya seringkali juga Pak David, saya bersyukur karena masih ada yang menegur kita, kekurangan kita itu di mana. Saya bersyukur. Ya, apalagi Pak David bilang, Bu, nyanyi itu ayo terus belajar, belajar dan belajar. Iya, memang banyak kelemahan dalam diri saya merenungkan. Begitupun juga evaluasi saya di dalam keluarga, suami saya juga sering seperti itu. Kamu kalau nyanyi seperti ini. Iya, saya seperti ini. Ya harus memang lapang dada, punya kerendahan hati untuk menerima semua teguran itu kalau kita kepingin maju. Ya, puji Tuhan. Ini Pak yang saya sampaikan. Oh, ya. Terima kasih. Tuhan Terima Yesus. kasih. Ya. Pak Markus, Ibu Yohana, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, jadi ketika kita direndahkan, kita tahu kita ini fokusnya sama siapa. Ya, jadi proses kerendahan hati akan berlangsung seumur hidup, dan ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan tulus, namun tidak dihargai, tetapi tetap kita melakukannya, kita sebetulnya melakukan untuk Tuhan. Karena tulus untuk Tuhan. Pasti akan tulus dengan manusia. Tetapi ketika kita melakukan hal yang tulus, tapi kemudian nggak dihargai, kita tersinggung, berarti kita punya motivasi tertentu untuk kehormatan diri kita sendiri. Ingat 3K tadi, itu bukan yang kita kejar, tapi menjadi bonus. Nah, saya minta Budian bisa memberikan kesimpulan, kemudian nanti kalau ada 1-2 pertanyaan di sekitar ini, boleh, silakan Budian.
Kesimpulannya kalau dari tadi dengar semua ini sudah memiliki kerendahan hati loh Pak. Ya puji Tuhan, Kingdom Value ini sudah kita pelajari sekian lama ya sejak kita masuk rock, dan itu terus tertanam, be humble, rendah hati. Saya tuh paling takut kalau mau jadi sombong sedikit. Sebab Tuhan kan bilang di Yakobus 4 ayat 6, Tuhan membenci orang yang congkak. Jadi sebetulnya tidak ada kesempatan. Dan maaf ya Pak Febri, Pak Otniel, saya sedikit banyak sudah dengar tuh dulu krusialnya masalah di Batam dengan bagian praise and worship-nya. Genting sekali saat itu. Sampai wow, semua orang seperti itunya, kaget, shock juga saya waktu dengar. Tapi puji Tuhan bisa terselesaikan masalah itu. Saya percaya dengan kerendahan hati kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih luas. Sebab kalau kita sudah tinggi hati, biasanya bakalan ditinggalkan sebetulnya. Orang malas ya berurusan panjang dengan orang yang sombong. Kerendahan hati itu membuat kita bisa menjalin hubungan dengan lebih banyak orang. Hubungan yang langgeng. Dan biarlah kita semua selalu tertanam prinsip itu, jangan sekali-kali jadi sombong. Seberapapun tinggi kedudukan kita, jabatan kita, seberapapun besar kekayaan materi yang Tuhan sudah percayakan, jangan sampai disentil lagi menjadi turun. Sudah naik, berusaha naik, katanya kan semua mau naik itu jadi kepala bukan ekor. Berhati-hati, jangan sampai tersandung dengan rasa tinggi hati sedikit pun. Sebab Tuhan sangat benci kecongkakan. Tuhan sangat benci sikap sombong. Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Itu Pak. Oke, thank you so much. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai kerendahan hati dan mempertahankan sikap yang takut akan Tuhan? Silakan. Atau mau bertanya tentang father-son relationship? Silakan. Saya mau bertanya. Silakan Pak Agus. Ada yang bilang itu ada namanya kerendahan hati yang palsu. Nah, itu maksudnya seperti apa? Gitu? Rendah hati yang palsu. Iya. Oke. Iya. Pak Febri, boleh jawab. Iya. Saya kalau main bola jadi playmaker, Pak. Main basket saya jadi playmaker. Jadi saya lempar bola biasanya. Kasih umpan. Saya bicara dulu. Rendah hati, Pak, rendah hatinya di atas gunung itu. Maksudnya gimana, Bu? Rendah hati di atas gunung. Jadi merendah di atas gunung ya tetap kelihatan tinggi. Oke, Pak Febri, silakan. Waduh. Apa ya? Rendah hati yang palsu. Waduh, Pak Agus, ini pertanyaannya dahsyat ini. Harusnya tanya sama Pak Gembala ini. Pak Gembalanya playmaker. Haleluya. Ya, tadi sebenarnya Budian sudah bilang turun hatinya di atas gunung sebenarnya. Ya mungkin apa? Ya karena itu tidak ada ketulusan hati, tidak ada ya itu jadi punya motivasi yang terselubung, saya rasa akhirnya pakai topeng jadinya, jadi kan topeng ke topeng itulah jadi rendah hatinya ya dibuat-buat karena ada mungkin suatu tujuan, saya rasa begitu ya. Tapi kalau kita mengerti dengan baik kebenaran firman Tuhan, tadi dia bilang benci yang congkak, apalagi kita, gitu. Siapalah kita, tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Apa yang kita ada saat ini, apa yang kita peroleh, baik dalam hal kekayaan maupun kehidupan sekalipun, itu tuh suatu anugerah yang dari Tuhan. Kita bisa dalam kehidupan saat-saat ini kan semua ada dalam pandemik ya, tapi kita dikasih kesehatan itu udah anugerah. Jadi siapalah kita kalau kita mau sombongkan. Kalau Tuhan sentil aja udah gitu. Jadi kalau rendah hatinya masih ada dikatain tanda kutip rendah hati yang palsu, wah kita perlu cross check hati kita ini sebetulnya, ya kan, cross check hati kita. Sebenarnya
tujuan kita mau kemana itu gitu. Nah, jadi ya motivasinya ya paling gitu. Mungkin Pak Gem yang menyempurnakan ini. Terima kasih Bapak. Ya, Terima rendah kasih. hati yang palsu. Oke, ya. Nah, rendah hati yang palsu itu yang seperti apa? Simpel sekali. Ketika kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, dan ada orang yang merendahkan kita, nggak menganggap kita tersinggung, kita marah, itu rendah hati yang palsu. Hati nurani kita tahu. Yesus mengajar kepada kita, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku rendah hati. Yesus itu direndahkan, diremehkan, nggak dianggap. Tapi dia tetap melakukan tugasnya, lakukan pekerjaannya, tanpa menggubris apa yang dilakukan orang kepadanya. Jadi, mari kita tetap lakukan kebenaran dengan prinsip kebenaran, dengan cara yang benar. Bukan untuk show off, bukan untuk pertunjukan. Kalau memang kita diberi karunia untuk menyembuhkan, lakukan. Tapi tetap semua untuk kemuliaan Tuhan. Bisa dipakai Tuhan untuk bernubuat, bernubuatlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan atau kita melakukan sesuatu, nggak ada yang memuji kita, nggak ada yang menganggap kita, bahkan ada yang mencaci maki kita, meremehkan kita, dan kita mulai bisa mengalahkan ego kita. Nggak apa-apa. Itu harga yang harus saya bayar. Rasa tersinggungnya ditenggelamkan, dibuang. Memang daging, kita masih daging. Kita masih bisa tersinggung, tapi cepat ngomong. Itu daging. Rohku kuat. Aku nggak mau tenggelam di dalam daging. Rohku harus berenang. Rohku harus kuat. Dan Pak Agus menghadapi hal yang sama yang dihadapi Pak Febri. Menjadi pemimpin pemusik, memuji itu tidak mudah. Saya juga pernah menghadapi, saya sebagai song leader, pemusik saya dan singer saya bilang begini, kirim aja lagunya, nanti hari Minggu kita langsung pelayanan. Mereka ini bukan penyanyi profesional loh, ngomongnya begitu. Nggak, kita latihan. Saya mau, ayo kita latihan. Tapi saya gini, ya kalau memang sibuk, nggak usah latihan, nggak apa-apa, nanti saya cari yang lain. Bisa mereka akhirnya. Mau nggak mau bisa. Ya, latihannya hari Kamis, pelayanannya hari Minggu. Saya masih ingat, itu grup nomor 14. Saya song leader waktu itu grup 14. Urutannya dari 1 sampai 15. Kami masih grup 14. Tapi lama-kelamaan dari 14 saya akhirnya masuk grup 2 sebelum akhirnya diutus untuk buka perintisan gereja. Bertahap, naik. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau belajar. Yang namanya memimpin itu kadang ditolak orang. Nggak dipercaya, diragukan, diremehkan. Yesus pun mengalami. Tapi tetap layani. Jadi apa yang dialami oleh Pak Febri, ingat menteri kita, menteri kesehatan kita itu bukan dokter. Tapi ternyata dia bisa mimpin. Dan ada orang yang merasa begini, saya ini nggak layak ditaruh di tempat ini. Tapi kalau Tuhan taruh atau pemimpin kita menaruh kita di suatu tempat untuk pekerjaan yang mungkin kita nggak tahu, nggak bisa sama sekali. Tuhan mau kita belajar, berjuang. Karena Tuhan tahu, lewat peristiwa itu, ternyata kita ini potensinya keluar. Karunianya nyata. Kemampuan dari Tuhan dinyatakan. Sehingga kita bisa berkata, itu semua Tuhan. Saya tahu saya nggak mampu. Nah, itulah kerendahan hati. Dan ingat, kalau kita punya pangkat, punya jabatan, punya kekayaan,
Dan segala sesuatu yang dipercayakan, dititipkan Tuhan buat kita. Itu kepercayaan, itu titipan. Nggak usah takut kalau ada orang yang mau merebut, merampas, merampok, atau mau melakukan hal yang jahat sama kita. Kalau Tuhan beri kepercayaan sama kita, nggak ada yang lawan, karena akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Jadi, jangan pertahankan. Karena Tuhan yang membela. Kalau kita mempertahankan, Tuhan yang diam. Nah, ujian kerendahan hati ketika ada orang-orang menyerang kita. Mempertanyakan siapa kita. Meragukan kita. Ingat baik-baik, pemimpin pasti akan diragukan. Pemimpin akan dipersalahkan. Karena dia melihat lebih jauh ke depan. Kita hanya melihat apa yang dekat. Tetapi pemimpin melihat jauh ke depan. Orang yang dipimpin nggak pernah bisa melihat jauh ke depan. Yang mereka lihat adalah jarak dekat. Nah, pemimpin bertanggung jawab membawa ke depan. Oleh sebab itu, mari kita belajar makin hari, makin rendah hati. Dan bulan Oktober adalah mulainya bicara tentang Father dan Father-Son and Relationship. Di dalam pemuritan ini, bukan saya sendiri yang belajar untuk memuridkan. Kamis depan Pak Agus yang akan belajar memuridkan. Ya, dan hari-hari ke depan Pak Otniel Febri juga, Pak Markus juga. Ya, kita semua akan belajar. Jangan takut salah. Orang yang takut salah akan banyak melakukan kesalahan. Karena kita ada untuk saling mengisi. Sama-sama. Kalau kita mau maju dengan cepat, sendirian saja. Tapi kalau kita mau maju bersama secara kelompok, kita harus bekerja sama. Mau jadi orang yang menonjol, bekerjalah sendiri. Tapi kalau ingin tim yang berkembang, yang maju, bekerja bersama-sama. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Ya, mau bersama-sama. Jadi Kamis depan Pak Agus yang sharing. Ya, bisa persiapan dan lain sebagainya. Ya. Oke, saya rasa tidak ada hal yang lain. Kita sudah jam 8 lebih. Sebentar kita berdoa, lalu setelah itu buka kameranya dan kita bisa say hello untuk goodbye di malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyadari malam ini, tema ini menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami tidak meninggikan diri, supaya kami tidak menyombongkan diri, tapi kami menyadari tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, dan hari ini kami ada karena Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan orang kepada kami belajar menyadari Yesus sudah pernah mengalaminya terlebih dahulu. Tolong kami untuk belajar mengerti rencana Tuhan. Dan ajar kami dibentuk, diproses, dan lewat pemimpin rohani kami, Bapak Ibu rohani kami, pimpin kami Tuhan, untuk berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Segala keperluan kebutuhan hidup kami sehari-hari, Tuhan sudah cukupkan, limpahkan, dan kami membuka kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu yang terbaik, ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Ya, boleh buka kameranya. Ya. Bentar. Iya. Ibu Maria itu mama saya. Ketika saya bilang, Mam, ikut pemuritan, nanti saya ditanya, enggak, saya aja menjadi pendengar. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk, kita foto dulu ya. Yuk, 1, 2, 3, senyum. Oke. Oh, ya, silakan. Mikrofon boleh dibuka. Kita bisa say goodbye, say hello. Terima kasih. Terima kasih, Bu Priscila, Terima kasih Pak semuanya. Ya, Pak Febri, Bu Marta, Mam, Ya. Maria.
Ya, Pak Shalom, Markus, Bu Bu Yohana, Maria. Pak Agus, terima kasih semuanya. Salam Sehat sehat. selalu, Shalom semuanya. ya. Makin Ya. cinta Tuhan. Dah. Tuhan Ya, berkati. oke. Tuhan Amin. berkati. Selamat malam, beristirahat. Malam. Amin.